selanjutnya kita akan berkenalan dengan pelaku di usaha ini, Bapak Ibu. Yang pertama, ada seorang wanita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, dari kota Denpasar, Bali, Bapak Ibu. Beliau prestasinya sangat luar biasa dan sangat membanggakan, Bapak Ibu. Posisi beliau sekarang adalah seorang Silver Lion, Bapak Ibu. Reward beliau yaitu beliau seorang arsitek dan trip beliau ke luar negeri, motor dan mendapatkan mobil niaga, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita sambut Silver Lion Indonesia, Ibu Reni Vertina, Bapak Ibu. Silakan, Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Rani, saya dari Denpasar, Bali. Bapak Ibu, saya di rumah aja, tetapi saya masih bisa membangun aset saya bersama Tians dan One Vision. Nah, saya juga sangat bersyukur sekali menjalankan bisnis ini karena di tengah pandemi seperti ini, apalagi pariwisata di Bali itu lagi sepi Bapak Ibu. Tapi kami di bisnis ini tetap kuat, tetap bertahan, dan semakin berkembang. Oke, latar belakang saya arsitek. Saya di bisnis ini sudah mendapatkan beberapa kali jalan-jalan ke luar negeri secara gratisnya dari 2013, Bapak Ibu, mendapatkan motor gratisnya juga, dan saya juga mendapatkan mobil niaganya secara gratis, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika kita memiliki komunitas yang kuat, saling support satu dengan yang lainnya, niscaya dalam kondisi apapun, Bapak Ibu, kita akan tetap kuat, tetap solid, dan bisnisnya semakin berkembang dan semakin kuat dan semakin besar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, mari kita dukung anjuran pemerintah dengan menjaga kesehatan, ya, mungkin dengan cara berolahraga, kehidupan Bapak Ibu yang sehat, pola makan yang sehat, atau Bapak Ibu bisa minum vitamin atau suplemen kesehatan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan online berikutnya. Sukses untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik Ibu Rani Vertina dari Denpasar, Bali. Sehat selalu ya, Bu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, tingkat lebih tinggi tahapan God Lion, Bapak Ibu. Beliau salah satu pengusaha besar juga, Bapak Ibu, dari Kota Padang, Bapak Ibu. Beliau sangat luar biasa, reward beliau telah mendapatkan mobil keluarga atau mobil niaga, dan beliau telah mendapatkan cash reward 20.000 US dollar, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita sambut God Lion Indonesia, Bapak Andrew Adnan dari Padang. Silakan, Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Andrew Adnan. Saya berasal dari Kota Padang, Bapak Ibu, dan saat sekarang saya sedang di rumah aja. Tapi walaupun kita di rumah aja, Bapak Ibu, kita tetap bisa mengembangkan bisnis kita lewat Tiens dan One Vision, Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali, Bapak Ibu, di tengah wabah COVID-19 ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis yang lagi lesu, Bapak Ibu, kami di sini tetap bisa bertahan, bahkan bisa lebih besar lagi, Bapak Ibu. Latar belakang, saya pengusaha, Bapak Ibu. Dari bisnis ini, Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan jalan-jalan gratis ke 14 negara, Bapak Ibu, dan saya juga sudah mendapatkan cash reward 20.000 US dollar dan juga sudah mendapatkan mobil keluarga gratis, bareng dengan 2 saudara kandung saya, Bapak Ibu. Ini tahun ke-17 kami di bisnis ini, Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana yang mungkin beranggapan bahwa bisnis ini hanya sekedar bisnis jangka pendek, bisnis ini hanya sekedar bisnis sampingan, dan alhamdulillah ini udah belasan tahun dan bisnis ini bisa jadi tumpuan hidup di keluarga kami, Bapak Ibu. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yunita di presentasi tadi, Bapak Ibu, ada 2 peluang yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Yang pertama adalah peluang kesehatan, yang kedua adalah peluang kesejahteraan, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ambil keputusan bergabung di bisnis ini adalah peluang yang menarik sekali untuk dijalankan, terutama di saat wabah COVID-19 ini. Kenapa? Karena produk kita produk kesehatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita akan belajar dari Bapak Andika, beliau berperingkat Diamond. Saya banyak belajar dari beliau, Bapak Ibu. Beliau pribadi yang rendah hati dan memiliki bisnis yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung pemerintah memutus mata rantai COVID-19, pastikan Bapak Ibu untuk tetap physical distancing. Jangan lupa kemana-mana pakai masker, Bapak Ibu, cuci tangan,
dan hindari kerumunan. Oke Bapak Ibu, sekian dulu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Sony. Terima kasih Pak Endro Adnan dari Padang, sukses selalu Pak. Oke Bapak Ibu, Ya, Pak. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan melihat Bapak Ibu sesi terakhir di mana pematerinya sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau seorang anak muda, beliau salah satu mentor saya juga ya Bapak Ibu ya. Dan beliau itu berasal dari kota Bandung Bapak Ibu. Nah, latar belakang beliau adalah seorang pengusaha dan trainer Bapak Ibu. Peringkat beliau sekarang One Diamond Gold Lion. Dari usaha ini Bapak Ibu, beliau telah mendapatkan luxury car dan kapal pesiar Bapak Ibu. Bahkan beliau telah jalan-jalan ke luar negeri puluhan negara Bapak Ibu. Oke, sebelum beliau tampil Bapak Ibu, kita lihat video profil beliau. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kita sambut One Diamond Gold Lion Indonesia, Bapak Andika Kusuma. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Thank you Pak Sony sudah memandu acara ini dengan sangat luar biasa dan semangat sekali. Jadi kita yang nonton juga ikut ke bawah semangat ya. Sabtu sore yang luar biasa. Hari ini saya Andika. Saya bersyukur sekali hari ini dipercaya oleh leader-leader di One Vision dan manajemen One Vision tentunya untuk membawakan sesi sharing pada sore hari ini. Tadi kawan-kawan, Bapak Ibu sudah mendengarkan sebuah presentasi singkat yang luar biasa dari Ibu Yunita, ya, ada Bu Rani juga dan Bapak Andrew yang sudah membagikan pengalamannya. Nah, tentunya saya di sini tidak berkapasitas atau bermaksud buat mengajarkan apapun buat Bapak Ibu yang nonton sore hari ini. Saya hanya sharing apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan selama saya menjalankan usaha ini dari tahun 2006. Berarti kurang lebih sudah sekitar 14 tahun. Ya. Jadi 14 tahun saya di usaha ini sampai sekarang dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Saya sangat bersyukur. Dan apa yang saya ceritakan ini bukan buat show off atau pamer-pameran. Belum apa-apa juga sebenarnya dibandingin sama leader-leader yang lain yang pencapaiannya jauh lebih besar. Tapi setidaknya kalau misalkan Bapak Ibu simak, siapa tahu bisa jadi inspirasi ya, sedikit inspirasi untuk Bapak Ibu yang sedang mau memulai, agar bisa lebih yakin untuk memulai, dan lebih serius bagi yang sudah memulai. Nah, untuk berbagi cerita, saya izin untuk sharing screen, sehingga saya bisa share beberapa foto-foto yang sudah saya siapkan ya buat Bapak Ibu semua. Oke. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, saya memulai usaha ini dari zaman SMA ya. Jadi anak SMA itu waktu saya SMA, saya ditawarin bisnis ini, saya nggak kepikiran banyak sih sebenarnya. Saya cuma kepikiran gini, saya udah punya uang jajan nih. Ya, setiap hari waktu itu kalau nggak salah 750.000 ya uang jajan waktu tahun 2006 itu. Saya pikir uang jajan ini kalau pengen lebih banyak saya minta nggak enak nih gitu ya. Kalau saya harus minta lagi jadi 1,5 juta, saya nggak enak. Udah gede loh gitu ya, udah umur 17 tahun. Saya pikir apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa dapat penghasilan. Ya, akhirnya ya saya mencoba banyak hal ya. Rekan saya juga nawarin bisnis ini tahun 2006 akhir, sebelum saya lulus kuliah. Dan saya waktu itu nggak cuma jalanin bisnis ini, saya juga coba berbagai macam bisnis. Ya, salah satu yang paling ngenes adalah jualan keripik sebenarnya. Bukan ngenes maksudnya hasilnya nggak ada, tapi waktu itu tuh demi dapat uang gitu ya, saya harus sampai di pinggir jalan nih. Kalau teman-teman yang di Bandung pasti tahu ini di daerah Dago ya. Saya sampai harus
parkirin kendaraan di pinggir jalan, buka banner, pajang keripik-keripik, karena waktu itu kan masih musimnya happening banget ya, keripik-keripik singkong, waktu itu ada maici, karuhun di pinggir jalan itu kan, ingat ya, kalau yang kawan-kawan Bapak Ibu waktu itu hidup di tahun itu ya. Nah, jadi saat itu saya pikir gini, oh yang penting halal deh, saya kerjain aja gitu ya, saya dengan kawan-kawan, dengan teman-teman lakukan hal tersebut. Ya alhamdulillah 2 tahun usahanya sukses ya, sukses ditutup. Dan usahanya memang tidak berhasil, tidak berkembang, tidak booming, tapi di situ saya belajar banyak hal tentang mental ya, dan tentang juga memasarkan sesuatu ya, produk secara online. Nah, bisnis TNS ini bisa dijalankan secara offline dan online, dan akan sangat luar biasa hasilnya jika Bapak Ibu bisa mengkombinasikan keduanya, offline dengan online. Karena kita kenal bahwa dunia ini perlu diraih dengan strategi omnichannel ya. Artinya kita nggak bisa cuma di offline, kita nggak bisa cuma di online. Nah, waktu itu ya, meskipun alhamdulillah waktu itu belum ada pandemi ya, saya sudah mulai coba mengkombinasikan antara offline dengan online, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa signifikan. Omset saya naik luar biasa. Itu waktu itu belum ada kondisi pandemi seperti ini. Dan saat ini ya, kondisi saat ini adalah kondisi di mana kita dipaksa ya untuk ya menjaga jarak, untuk lebih banyak di rumah, sehingga bisnis kita ini harus benar-benar bisa adaptif. Itulah kenapa saat ini juga Bapak Ibu ya menyaksikan acara ini secara online, betul nggak? Karena sebelumnya ini kita lakukan secara offline. Kita tidak perlu Zoom meeting atau webinar di YouTube seperti ini. Ya kita perlunya cuma kumpul aja dapat energinya. Tapi karena tidak bisa dilakukan saat ini, karena anjuran pemerintah, jadi kita lakukan secara online. Ya, ada positifnya, ada negatifnya memang selalu. Tapi kita harus fokus ke yang positifnya. Positifnya adalah waktu saya 2012 aja nyobain online, ya di kondisi yang tidak sekondusif sekarang untuk online bisnis, ya apalagi sekarang harusnya Bapak Ibu di saat customer mulai aware dengan online system, customer mulai biasa belanja online, seharusnya kita bisa mengkombinasikan sistem tadi offline dengan online jauh lebih sempurna. Seharusnya kita bisa lebih berhasil karena marketnya sudah jauh lebih siap. Ya, dan selama perjalanan saya 14 tahun di bisnis ini, alhamdulillah saya juga dapat hasil yang lumayan ya. Kalau jalan-jalan ke luar negeri ya sudah puluhan negara, saya keliling Asia, saya liburan pakai kapal pesiar, saya ajak orang tua saya juga alhamdulillah 2012 umroh pertama kalinya, saya pernah pegang salju juga pertama kalinya 2013, oh ternyata gitu ya salju ya. Terus saya juga udah mengunjungi beberapa kali ya kantor pusat dan pabrik TNS di China, itu luar biasa besar sekali dan canggih ya, bersih, canggih, modern, luar biasa mewah. Ya, saya juga alhamdulillah berkesempatan buat ngajak mama saya jalan-jalan ke Rusia. Ini perjalanan terjauh yang saya alami ya, 24 jam di perjalanan lebih, itu lumayan, pantatnya agak tepos ya. Tapi buat saya yang mahal itu bukan perjalanannya. Buat saya yang mahal itu adalah senyum ibu saya. Ya, seperti kawan-kawan Bapak Ibu lihat di foto ini, itu ada foto saya dengan ibu saya di sebuah sungai di Rusia. Kita jalan-jalan menyusuri sungai dengan kapal kecil. Itu momen yang menurut saya mahal. Ya, saya yakin Bapak Ibu nonton acara ini sore hari ini pasti punya impian, pasti punya tujuan, pasti punya keinginan juga salah satunya untuk membahagiakan orang-orang yang Anda sayangi, betul nggak? Ya, bukan masalah jalan-jalan ke luar negeri, bukan masalah penghasilannya, tapi senyum orang yang kita sayang. Buat saya ini mahal, ya. Foto ini buat saya ini mahal, dan saya bersyukur waktu saya ditawarin teman saya jalanin usaha ini, saya nggak terlalu banyak ambil pikir, saya nggak terlalu banyak ambil pusing, saya nggak terlalu banyak mikir. Saya lakukan aja, saya lakuin aja, dan saya ngalamin prosesnya. Saya akan lakukan prosesnya agar orang tua saya bahagia. Dan foto ini menurut saya jadi salah satu pencapaian buat saya. Artinya saya setidaknya ya membuat orang tua saya tersenyum ya. Dan beberapa negara lain saya ajak orang tua saya juga. Ini waktu saya ke Perancis 2015 dan ada yang unik ya. Saya 2015 itu ke Perancis ya. Waktu itu saya sendirian, belum nikah. Jadi waktu itu saya belum nikah, saya ke Perancis. Waktu itu kita masih zaman sosial medianya namanya Pad ya, main Pad dulu ya. Nah saya posting, ini ada fotonya ya. Ada fotonya, saya posting tahun depan saya harus kesini lagi. Tahun 2015 Mei, saya posting di sosmed, tahun depan saya harus kesini lagi. Tapi nggak boleh sendirian. Lalu saya tag ya calon istri saya.
Jadi saya punya impian waktu itu, tahun depan saya harus ke sini lagi, ke Menara Eiffel lagi, tapi nggak boleh sendirian. Dan saya posting itu, selain berdoa, saya posting di sosmed. Kan sekarang orang berdoanya di sosmed, gitu, salah satunya. Jadi saya posting di sosmed dan udah aja saya berlalu begitu aja 2015. Sampai akhirnya waktu itu juga 2015 ada perjalanan ke China, saya lamar istri saya di situ di tembok China, ya alhamdulillah diterima. Karena resikonya besar kalau dia nggak terima saya ya. Itu kan tembok Cina terjal ya jurangnya, jadi saya tinggal ancam aja dan dia akhirnya mau menerima saya. Ya, dan kita berniat untuk nikah 2016 Februari. Dan alhamdulillah kejadian dan tahu nggak 2016 bulan Mei kita bulan madu keliling Eropa. Dan waktu 2016 Mei itu saya di Prancis, saya terima notif dari sosmed saya, reminder ya, memori 12 bulan yang lalu, setahun yang lalu persis, saya update sebuah status di mana saya mau kembali ke situ bersama pasangan saya, dan itu kejadian. Ya, jadi itu bikin saya lebih yakin terhadap apa yang namanya kekuatan impian. Sayangnya banyak orang ya, apa yang ditulis di sosmed, apa yang mereka pikirkan itu hal-hal yang negatif. Aduh pandemi, ya amit-amit ya kita mikir, aduh pandemi penghasilan ini diposting di status, mengeluh di status, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, bukannya jadi positif, malah negatif status-status yang tahun berikutnya. Akhirnya wish kita yang negatif itu malah kejadian beneran. Nah, alhamdulillah saya sudah belajar di One Vision, diajarin berpikir positif, sehingga apapun yang saya posting sebisa mungkin positif. Dan ini buktinya ya, saya posting sebuah afirmasi, impian untuk berangkat ke Perancis lagi, dengan kondisi sudah tidak jomblo ya, dan betul kejadian ya, dreams come true ya, impian jadi kenyataan. Nah, itulah kenapa kita harus mengamini doa-doa kita, berpikir positif. Kalau kita lihat pencapaian orang lain, kita aminkan bahwa itu masa depan kita. Kalau kita lihat sebuah peluang, kita nggak mikir negatifnya, tapi kita mikir di balik masalah pasti ada peluang ya, di balik segala sesuatu pasti ada hal-hal positif, dan kita lihat bahwa oh kalau orang lain bisa berarti kita juga bisa. Ya, saya bisa ajak anak saya ke luar negeri. Ya, waktu 2018 aja kita liburan setahun 3 negara. Ini edisi kangen liburan ini sebenarnya ya, slide ini ya. Dan ini sebuah hasil nyata, habis gelap terbitlah terang. Mungkin orang mikir, wah iya ya, lu kan pintar ngomong, situ kan jagoan bisnisnya dan lain-lain. No, saya belajar bisnis pertama kali di sini dan saya benar-benar diajarin oleh mentor-mentor saya untuk banyak belajar dan banyak melakukan. Nah, ini waktu tahun 2006 ini foto saya dengan dua sahabat saya, Pak Dimas Arimukti dan Fahmi Maulana. Dua-duanya seorang leader juga, yang satu One Diamond, satu Silver Lion, ya. Dan mereka ini waktu sama saya ini mesti sama-sama susah. Ya, kita sama-sama susah kelihatan dari wajahnya, ya. Wajah tidak bisa berbohong, kawan-kawan, ya. Tapi ya proses itu nyata ya, kepompong jadi kupu-kupu itu nyata, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa berfoto dengan pose yang sama di negara-negara berbeda setelahnya, ya. Kalau kasih judul tambahan ini adalah Dear Mantan, maafkan kami yang dulu. Dan alhamdulillah dari bisnis ini juga kita bisa mewujudkan banyak impian ya. Salah satu impian saya adalah punya rumah sendiri, punya mobil dan banyak hal. Uang-uang reward saya kumpulin, bonus saya kumpulin gitu ya. Ya alhamdulillah bisa mewujudkan banyak impian. Dan semua terjadi karena saya pernah mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini sangat-sangat kecil, Bapak Ibu ya. Keputusan ini sangat-sangat mungkin saat ini Anda ditawarin sebuah peluang, apalagi secara online ya, disuruh nonton doang, nih ada YouTube tonton nih sejam. Kayaknya peluangnya buat Anda remeh gitu loh. Cuma nonton doang, terus dikasih tahu harus join kayak gini, habis itu ngapain ya? Habis itu jual produknya, bisa secara offline, bisa secara online, lalu ngajak temannya ikut jualan dan seterusnya. Kayaknya cincai gitu ya, kayaknya remeh dan iya gitu ini bisa menghasilkan hal yang besar, iya gitu ini bisa menghidupi saya, iya gitu ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mewujudkan impian-impian saya. Anda mungkin wajar berpikir seperti itu di awal, tapi kalau Anda tanya saya dan rekan-rekan yang lain, bahkan Pak Sony juga, kami sudah jalankan usaha ini bertahun-tahun dan hasilnya real buat kami. Ya, impian kami tercapai dan orang tua kami alhamdulillah bisa kami bahagiakan, salah satunya lewat jalan usaha ini. Jadi ini cuma sekedar perulangan, ini cuma sekedar gambaran di mana kami melakukan ini lebih dulu. Kami mengenal bisnis ini lebih dulu, melakukan lebih dulu, berjuang dalam prosesnya lebih dulu, demi orang-orang yang kami sayangi, kami cintai, dan kami yakin Anda juga punya orang yang Anda sayang, Anda juga punya kesempatan, dan kebetulan saja Tuhan berikan kesempatan itu bagi Anda hari ini, sore hari ini, dan jika Anda ambil peluang ini hari ini, sore hari ini juga, apa yang kami lakukan, akan Anda lakukan juga, dan apa yang kami dapatkan tentunya akan Anda dapatkan, dan bahkan saya doakan
Anda mendapatkan jauh lebih besar berlipat-lipat dari apa yang saya dapatkan. Itu aja dari saya sore hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan meskipun singkat ini bisa sedikitnya menginspirasi Anda dan membantu Anda untuk mengambil keputusan lebih bijak, lebih cepat, dan lebih tepat sehingga Anda bergabung sore hari ini juga. Dan suatu saat apa yang saya sharingkan ini tidak lama, 2 tahun, 3 tahun lagi jadi masa depan Anda semua. Terima kasih, saya Andika Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Andika Kusuma dari Kota Bandung. Terima kasih banyak Pak hari ini. Oke, sehat selalu ya Pak. Oke, Bapak Ibu semua, luar biasa sekali dengan berakhirnya materi dari Pak Andika, Bapak Ibu. Berakhir pula acara hari ini, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan lupa ikut pertemuan online seperti ini lagi Bapak Ibu. Setiap hari Sabtu Bapak Ibu, Anda minta link sama pengundang Anda, minta hak follow-up Anda Bapak Ibu, Anda tanyakan bagaimana cara menjalankan usaha ini dengan benar Bapak Ibu. Anda bisa melihat Bapak Ibu ya, banyak sekali reward-reward dari Pak Andika tadi itu Bapak Ibu sangat luar biasa Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, pastikan Bapak Ibu minta hak follow-up Anda oleh pengundang Anda Bapak Ibu. Jangan lupa, saya ingatkan lagi Bapak Ibu ya, minggu depan Bapak Ibu, itu ada pertemuan yang seperti ini Bapak Ibu. Materinya luar biasa, pastikan Anda minta linknya sama pengundang Anda Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu ya. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, physical distancing, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, go freedom. Terima kasih Indonesia.